Nama Avicenna lebih populer untuk menyebut nama Ibnu Sina. Ia lahir pada tahun 980 di Afsana, Bukhara, dengan nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah. Ibnu Sina adalah anak salah seorang gubernur pada masa dinasti Samaniyya 819 sampai 1005 Masehi. Pendidikan Ibnu Sina banyak diperoleh secara privat. Pelajaran awal Ibnu Sina lebih fokus pada bidang kajian Al-Quran dan sastra yang diperoleh secara privat. Baru setelah itu ia belajar secara formal dalam waktu yang singkat dan selebihnya secara autodidak. Pada usia yang sangat muda, ia sudah menghafal Al-Quran, menguasai ilmu agama, logika, matematika, astronomi, bahkan musik. Namun ia lebih dikenal sebagai dokter atau filsuf. Pengalaman belajar Ibnu Sina penting untuk kita teladani. Bayangkan, pada usia 5 tahun ia telah mulai belajar menghafal Al-Quran. Hingga pada usia 10 tahun ia telah menguasai ilmu tasawuf, fikih, tafsir, dan usuluddin. Kemudian ia menekuni filsafat, hukum, logika, matematika, fisika, politik, dan kedokteran hingga berusia 16 tahun. Dalam waktu yang sangat singkat, sekitar 1,5 tahun, ia telah dikenal sebagai seorang filsuf dan dokter di Bukhara. Sebagai seorang filsuf, Ibnu Sina memiliki pemikiran yang mendalam. Contoh pemikirannya tentang kenabian. Menurutnya, Nabi adalah seorang manusia yang terunggul dan pilihan Tuhan. Filsuf hanya dapat menerima ilham, sedangkan Nabi menerima wahyu. Oleh karena itu, ajaran Nabi harus menjadi pedoman hidup setiap manusia. Nama Ibnu Sina semakin tersohor ketika berusia 18 tahun. Saat itu ia berhasil menyembuhkan Nuh bin Mansur, penguasa dinasti Samaniyya. Ia pun diangkat sebagai dokter istana. Dengan keahliannya, ia sering diundang oleh para pemimpin di daerah lain. Dia juga mendapat julukan Asy-Syaikh Ar-Rasis, guru para raja. Ada juga yang memberikan julukan sebagai pangeran para dokter dan raja obat. Ibnu Sina selain melakukan praktek pengobatan, juga aktif menulis. Salah satu karya terbesarnya adalah Kitab Al-Qanun fi at-Tibb, Pengaturan Kedokteran, dan As-Syifa. Kedua buku kedokteran ini menjadi literatur utama dalam dunia kedokteran di Eropa dan Cina. Salah satu pemikiran yang tertulis dalam buku tersebut adalah pendapat bahwa darah akan mengalir terus-menerus dalam sebuah siklus dan tidak pernah berhenti. Buku lain yang telah ia tulis selain bidang kedokteran adalah yang berjudul Ar-Rasail, Tanbihat, dan Risalah Al-Isq. Selain buku-buku yang telah disebutkan, masih ada sekitar 200 karya tulis lainnya. Ilmuwan besar ini wafat pada usia 58 tahun dan dimakamkan di Hamadan.